Selamat datang di channel PDIAI Jabar, Apoteker Jabar, Motekar. Baik teman-teman sekalian, selamat datang. Saya mewakili Hisparma, Himpunan Seminat Farmasi Komunitas, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan seminat ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa di PDIAI Jabar ini kita ada beberapa seminat ya. Mungkin di beberapa sesi sudah dijelaskan tentang seminat-seminat yang lain. Nah, saya akan menjelaskan tentang seminat Himpunan Seminat Farmasi Komunitas. Ya. Ini jadi ada dasar hukumnya. Jadi kuat ya, ada dari keputusan Kongres, kemudian SK PPIAI, ya, kemudian SK PPI juga. Ya. Nah ini jadi Hisparma ini adalah mengumpulkan bagi para apoteker ya teman-teman yang mungkin baru lulus sekarang, yang minatnya itu di apotek ya, prakteknya di apotek. Ini anggotanya adalah apoteker yang praktik di apotek di farmasi komunitas ya. Penamaannya Himpunan Seminat Farmasi Komunitas PDIAI Jawa Barat dan kedudukannya di Jawa Barat, pusatnya di Bandung ya. Ini berapa tugas dan fungsinya: menjaga meningkatkan kompetisi apoteker, menyusun pedoman, membangun, mengelola dan mengembangkan publikasi ilmiah, ya, membantu sosialisasi kebijakan dan sebagainya ya. Jadi intinya kita yang memang minatnya di farmasi komunitas, bagaimana kita mengembangkan, membangun dan mengembangkan profesi kita di farmasi komunitas ya. Nah, teman sekalian, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh kita semua ya. Nanti kira-kira teman-teman sekalian setelah lulus nanti mau di mana ya, mau di mana. Nanti banyak pilihan ya sebetulnya ya, apakah di kampus, di dosen, atau di pemerintahan ya, bisa di Dinkes, di Kemenkes, bisa di Balai POM misalkan, atau kemudian di pabrik misalkan, pabrik obat atau pabrik ukot ya, obat tradisional misalnya, atau mau di distribusi bisa juga, rumah sakit juga bisa ya. Nah, atau di apotek ya. Nah, Hisparma itu nanti bergerak di sini di apotek ya. Bagaimana kita apoteker itu bisa berkiprah banyak di apotek ya. Nah, kalau kita lihat grafik sebaran apoteker ya, dari sekian belas ribu ya, kalau nggak salah di Jawa Barat itu ada sekitar 15.000 ya. Itu ternyata ada yang paling banyak itu di sini di apotek ya. Jadi yang paling banyak masanya sebetulnya Hisparma ya, karena banyak apotek itu di apotek. Selebihnya ada di rumah sakit, kemudian di farmasi klinik yang lainnya, kemudian puskesmas dan lain sebagainya ya. Nah, terakhir ini data 2021. Nah, ada juga survei kecil-kecilan ya yang dilakukan 2019, itu ternyata sama juga ya. Ternyata 46% itu berkiprahnya di apotek. Nah, jadi keberadaan Hisparma tentunya sangat dibutuhkan ya. Kenapa? Karena banyak sekali anggotanya yang berkiprah atau praktek profesi di apotek ya. Oleh sebab itu, maka nanti kita sama-sama mengembangkan praktek profesi kita di apotek. Nah, ini ada beberapa fenomena mungkin yang kita temui ya, atau mungkin teman-teman nanti yang belum terjun ke dunia kerja atau dunia praktik profesi. Nah, ini ada beberapa apoteker ada beberapa fenomena yang kita tangkap ya. Ada fenomena apoteker di apotek ya, terutama ya, ada masalah underpaid ya, tidak sesuai gitu ya yang diinginkan penghasilannya ya. Nah, kemudian belum paham di apotek ngapain aja sih, apa saja yang harus dilakukan sih di apotek itu ya, apakah datang terus bingung mau ngapain gitu ya. Kemudian juga kurang menguasai manajemen apotek, apa saja sih yang harus dibenahi gitu ya. Atau jangan-jangan belum tahu juga ya, kira-kira apotek yang bagus seperti apa ya, indikatornya apa, belum tahu juga. Kemudian belum memiliki mindset entrepreneur ya, teman-teman sekalian. Juga bagi teman-teman yang nantinya bergerak di apotek, itu milikilah mindset entrepreneur ini ya, walaupun di awal-awal misalnya sebagai pekerja dulu ya, sebagai yang bermitra dengan investor ya. Jadi betul-betul mengerjakan apa yang diinginkan oleh investor, tapi maksudnya persiapkan dari sekarang mental kita, mindset kita adalah sebagai entrepreneur, terutama di apotek ya. Nah, masuk ke peran apoteker
peran apoteker di apotek itu apa sih? Nah, tentunya kita mengacu ke Permenkes ya, Permenkes masih di 2016 ya, nomor 73 tentang apa? Tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek ya. Singkatnya, ringkasnya itu peran apoteker di apotek itu dua saja sebetulnya ya. Dua, yang pertama adalah pengelolaan sediaan farmasi, yang kedua adalah pelayanan farmasi klinik. Itu aja secara garis besarnya ya. Memang kelihatan sederhana ya, tapi kalau dibedah masing-masing itu nggak akan selesai sehari 2 hari ya. Ini banyak sekali ya yang harus kita pelajari ya. Baik, kita lihat ya satu-satu. Ini sebetulnya teman-teman juga pasti sudah sudah tahu ya, kita review lagi ya. Ini mungkin juga sering keluar di ujian kompre ya, ujian sidang suka keluar gitu ya. Nah ini saya sekilas saja ya. Apa sih di apotek itu ya, nanti kita harus mengelola perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Nah ini kalau kita baca sekilas memang biasa-biasa aja gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam itu, ini dalam sekali ya. Perencanaan itu jadi gini, kita itu harus bisa membahasakan ya, harus bisa mengkomunikasikan dengan bahasa investor ya. Jadi misalnya nih teman-teman nanti kerjasama sama investor, teman-teman jadi apoteker penanggung jawabnya nih ya, maka tema-tema ini menjadi keseharian ya, dan harus bisa mengkomunikasikan dengan bahasanya investor. Perencanaan misalkan kita ambil contoh ya, perencanaan yang bagus seperti apa sih gitu ya, perencanaan yang memang ketika menjelaskan ke investor itu harus bisa dipahami oleh mereka gitu. Misalnya apa, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Terlalu sedikit resikonya apa, terlalu banyak resikonya apa, itu harus kita pelajari. Terlalu sedikit, terlalu banyak penolakan. Terlalu banyak resikonya apa, banyak expire ya, banyak kehilangan obat dan sebagainya ya. Nah ini bahasa-bahasa ini harus bisa kita komunikasi dengan baik ya, sehingga investor tuh paham yang kita. Jadi kita tuh ada fungsinya gitu, apoteker ada fungsinya gitu ya. Jadi kalau kita cerita ke investor itu, Pak, dengan sistem yang saya miliki, stok kita aman Pak gitu, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi Bapak, kita nggak akan banyak rugi, loss dari sisi expire date dan sebagainya gitu ya. Pengadaan ini panjang sekali ya, nanti mungkin di sesi berikutnya ya. Nah jadi ini pengelolaan sidang farmasi, peran kita di sini ya, kita setiap harinya hari-harian seperti ini ya. Kemudian yang kedua, nah ini jangan ditanya lagi, ini teman-teman sudah pada jago ya belajar di kampus tuh. Sebetulnya lebih banyak ini ya, bagaimana pengkajian pelayanan resep, dispensing, informasi obat, konseling ya, kemudian home farmasi, PTO, meso, ini kan sudah kita pelajari di kampus, dan justru sebetulnya porsi terbesar yang dipelajari di kampus sebetulnya ini ya, sehingga saya tidak akan terlalu banyak membahasnya ya. Nah ini teman-teman sekalian, jadi kita harus bisa membedakan ya, ada dua hal, technical skill dan juga management skill atau business skill orang bilang ya. Technical skill itu apa? Technical skill itu adalah kemampuan yang sudah kita pelajari di kampus, yang tadi ya, misalkan farmasi klinis ya, informasi obat, cara meracik yang baik, kemudian tadi PTO, meso ya, kemudian informasi obat dan sebagainya ya, itu adalah technical skill ya. Tetapi ada yang satu hal yang ingin saya sampaikan, itu adalah kita seringkali itu sangat lemah di management skill atau di business skill. Itu sebabnya kenapa ketika yang baru lulus, apoteker baru lulus, kemudian bekerja sama dengan investor atau buka apotek, itu kadang-kadang lemahnya di management skill ya, di business skill ya. Jadi ya tadi saya sampaikan, bahasanya investor kan bahasanya harus kita pahami ya, mereka itu kan cuan ya gitu, mereka itu profit oriented gitu. Nah bagaimana kita bisa mengemas itu bahwa kita juga mampu di situ ya. Nah apa sih manajemen skill itu apa ya? Technical skill tadi sudah ya, ilmu kefarmasian, kita jadi apoteker, nah itu technical skill kita. Manajemen itu adalah ilmu manajemen atau business skill, ilmu bisnis ya. Dua hal yang sangat berbeda teman sekalian. Jadi ada yang mengatakan katanya kalau ada yang jago masak, chef gitu ya, maka jangan pernah buka restoran ya, mesti tutup ya. Kemudian yang jago reparasi, servis mobil gitu ya, jangan buka bengkel, pasti tutup katanya. Begitu pula katanya apoteker itu jangan pernah buka apotek, mesti tutup katanya gitu ya. Nah awal-awal saya nggak setuju ya gitu ya, ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Boleh apoteker itu buka apotek ya,
tetapi syaratnya pelajari manajemen skillnya ya. Nah, pertanyaannya apa manajemen skill itu? Banyak sekali ya, panjang sekali ya. Tapi saya sampaikan poin-poinnya saja, poin penting saja. Ada 5 hal ya teman-teman sekalian ya. Manajemen skill itu yang pertama adalah tentang pemasaran, marketing ya. Jadi sesuatu yang kita nggak pernah pelajari di kampus, tapi prakteknya itu kita perlu ya. Bagaimana kita memiliki sistem marketing yang bagus di apotek kita ya, sehingga apotek kita menjadi pilihan masyarakat sekitar gitu ya. Tentunya kita harus belajar lagi pemasaran. Yang kedua adalah tentang SDM ya. Teman sekalian nanti akan bekerja atau akan berkiprah di apotek yang juga akan berinteraksi dengan tenaga kerja yang lain ya. Atau nanti masalah-masalah SDM itu bagaimana sih kerjasama tim, kemudian ada yang keluar tiba-tiba ya, atau ada kerjanya malesan ya, atau sistem penggajian ya, harus belajar juga gitu. Bagaimana menciptakan sistem penggajian yang itu membuat teman-teman kita atau kita sendiri atau karyawan kita itu nanti menjadi semangat gitu, malah termotivasi, bahkan punya unlimited salary gitu. Nah, ini harus belajar ya tentang SDM. 1 marketing, 2 SDM, 3 adalah tentang sistem operasional. Teman-teman sekalian, ini sangat penting sekali. Sistem operasional itu apa? Sistem operasional itu adalah bicara tentang bagaimana kita punya sistem yang bisa mengunci dari berbagai kemungkinan kebocoran ya, dari berbagai kemungkinan kerugian. Nah, ini harus dikunci ya. Harus dikunci dari berbagai tahap tadi ya. Bagaimana pada saat perencanaan, pengadaan, kemudian pada saat transaksi, itu bagaimana agar sedikit sekali kemungkinan penyelewengannya gitu. Karena tidak sedikit ya teman sekalian ya, fenomena nih. Banyak apotek rame banget gitu ya. Banyak pelanggannya tapi ternyata uangnya nggak nambah-nambah gitu ya. Atau bahkan uangnya entah kemana gitu. Nah, ini banyak sekali, nggak bisa bayar supplier dan sebagainya. Ini harus belajar sistem operasional ya, bagaimana mencoba mencegah dari berbagai kebocoran. 1 marketing, 2 SDM, 3 sistem operasional. Yang keempat adalah keuangan, finance. Nah, kita harus belajar juga, lagi-lagi sesuatu yang kita nggak belajar di kampus gitu. Kita nggak belajar, tapi kita harus mampu, harus tahu gitu. Bagaimana kita bisa menentukan apakah kita sehat atau tidaknya, dari mana ya, salah satunya dari keuangan ini gitu ya. Bagaimana kita belajar laba rugi, neraca, cash flow, itu sesuatu yang pada akhirnya kita harus tahu ya. Karena tanpa ini ya, kita nanti nggak tahu indikatornya gitu. Ini bagus atau enggak sih apotek saya, sehat atau tidaknya gitu. Keuangan ya. Yang kelima adalah ownership atau leadership. Nah, teman-teman sekalian nanti itu juga harus kita miliki nanti ya. Bagaimana kita sebagai misalkan penanggung jawab di sebuah apotek itu menjadi leader yang baik gitu, leader yang disegani oleh bawahan kita, yang ketika kita bicara sesuatu itu mereka mesti terpengaruh, ikut gitu, mesti nurut dan sebagainya gitu. Dan di ownership ini juga nanti teman-teman akan belajar bagaimana harus terus meningkatkan kapasitas diri ya sebagai apoteker ya, atau sebagai owner ya. Nah, makanya di slide terakhir ini saya mereview lagi tentang 9 star pharmacist ya. 9 star pharmacist banyak sekali ya, dari mulai caregiver, decision maker, komunikator, manager, leader, long life learner, teacher, researcher ya, kemudian entrepreneur ya. Nah, 2 hal saja mungkin yang akan saya singgung. Pertama adalah long life learner. Long life learner ini adalah mindset yang harus kita miliki teman sekalian ya. Teman-teman sekalian kan baru lulus ya. Itu jangan sampai punya anggapan bahwa setelah lulus maka selesai belajarnya gitu. Nah, ini yang hati-hati gitu. Nah, saya dulu ngalamin kayak gitu. Nah, padahal ternyata begitu kita lulus kita harus tidak pernah berhenti belajar gitu ya. Mungkin kita udah capek dengan responsi ya, praktikum dan sebagainya gitu ya. Oke, itu sudah lulus, tapi nanti masalah di dunia kerja jauh lebih pelik lagi, jauh lebih susah lagi. Nah, kalau kita nggak mengembangkan diri terus, nggak belajar terus, hati-hati ya. Jadi ini sudah bagus sekali ya. Kita apoteker diamanatkan untuk selalu belajar terus, belajar terus. Ya, apapun ya, ilmu farmasi, ilmu manajemen itu harus terus-menerus kita update ya. Yang kedua tentang entrepreneur. Entrepreneur ini berkaitan dengan bagaimana kita itu nanti bisa menjadi owner ya, menjadi pemilik ya dari apotek itu. Kalau awal-awal nggak apa-apa, kita menjadi pekerja dulu, kita belajar dulu sistem, ya bekerja dimanapun, ya belajar sistem. Setelah itu, tapi kita harus punya keinginan, harus punya mindset bahwa kita harus punya usaha sendiri, harus punya apotek sendiri, harus punya bisnis sendiri, ya. Kenapa ini diamanatkan ya, 9 star ini, gitu. Nilai-nilai entrepreneurship itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman sekalian baru lulus, ya dari sekarang sudah harus mulai punya mindset ini, tidak boleh berhenti belajar dan juga harus memiliki mindset entrepreneur. Terus kalian barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti
semoga nanti kita bisa bertemu di kesempatan lainnya ya. Jangan jangan lupa subscribe dan like gitu ya channel PDIAI Jabar ya. Sekali lagi, Apoteker Jabar Motekar.